Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam program JSA, jangan salah arah, melihat dan membaca peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah. Baik sahabat sekalian, malam ini kita akan berdiskusi tentang penjabat sementara DKI Jakarta, di mana hari ini hari pertama ya, dilantik, yaitu Heru Budi Hartono, penjabat pilihan yang dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menjadi penjabat sementara Jakarta menggantikan Gubernur DKI Anies Baswedan yang tanggal 16 Oktober kemarin telah mengakhiri ya purna tugas sebagai Gubernur DKI, tapi karena pemilunya serentak akhirnya belum ada pemilu sampai 2024 nanti. Baik, untuk membahas topik ini saya akan mendiskusikan dengan pakar kebijakan publik, Bang Ahmad Nur Hidayat. Selamat malam Bang Ahmad Nur. Selamat malam Bro Mustafa, gimana sehat? Sehat Bang. Ini kan terkait dengan penjabat ya sementara DKI Heru Budi Hartono. Ini bagaimana nih Bang Ahmad Nur melihat? Silakan. Ya, sebelum kita komentari ya, kita mungkin saksikan dulu ada satu video menurut saya menarik. Yang ada di berbagai berita ya, kita saksikan dulu Bro Mustafa. Baik. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, Pak Mendagri. Saya hari ini sudah dilantik dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur periode 2017-2022, Pak Anies Baswedan, yang saya banggakan, saya cintai. Tentunya tadi beliau, Pak Mendagri sudah menekankan beberapa poin-poin dan itu akan kami masukkan di dalam sebuah program di 2023, termasuk juga Pak Anies menyampaikan di dalam LPD, nanti kami rinci dan tentunya pembangunan yang bagus dan baik untuk masyarakat pasti saya akan lanjutkan. Dan terakhir, saya harus bekerja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Iya, tadi kita saksikan ya, statement yang disampaikan oleh Heru sebagai PLT Gubernur DKI yang katakan dia akan melanjutkan sesuatu yang baik dan dia ingin fokus kepada kerja. Nah, tagline ini mirip dengan Pak Jokowi ya. Jadi kita ingin sampaikan begini, Heru Budi Hartono ini, PLT ini kan Gubernur DKI pilihan Jokowi, gitu ya. Jadi kita maklum ketika beliau mengatakan kerja ya karena yang milih Pak Jokowi ya dia harus ikut dong apa yang menjadi tagline-nya presiden sekalipun gitu ya, itu akan ikuti ya. Apalagi yang namanya arahan ataupun program Pak Presiden pasti dia akan ikuti gitu. Nah, tetapi saya ingin sampaikan begini, ada bedanya antara gubernur pilihan rakyat, yaitu hasil pilkada, dengan gubernur pilihan presiden. Apa bedanya? Kalau gubernur pilihan rakyat, tentunya dia melakukan kampanye, dia melakukan perjuangan panjang untuk meraih kursi gubernur itu. Dan dia menawarkan program, ya, dan program itu kemudian dipilih. Dan dalam proses demokrasi hari ini, siapa yang dipilih oleh mayoritas, dialah yang akan menjadi pemimpinnya. Nah, kemudian Pak Anies terpilih, ini menjadi bukti bahwa program-program yang disampaikan oleh Pak Anies, ya tentunya juga program ini berdasarkan dari masyarakat ya. Ini disetujui untuk dilanjutkan, disetujui untuk dilaksanakan gitu, untuk diimplementasikan. Makanya rakyat memilih Anies Baswedan sebagai gubernur. Jadi menurut rakyat itu aspirasinya adalah aspirasi rakyat, programnya adalah program rakyat. Kalau tidak, tentunya rakyat bisa memiliki janji politiknya ya. Nah, apa bedanya dengan gubernur pilihan presiden? Kalau gubernur pilihan presiden itu tentunya akan memilih kepentingan rakyat yang kepentingan rakyat itu adalah kepentingan presiden. Nah, cuman masalahnya adalah kalau seandainya terjadi konflik kepentingan antara pilihan presiden dengan pilihan rakyat, misalkan ya, saya katakan ini misalkan mengendaki kalau lanjut reklamasi ya, sementara ingin melanjutkan. Nah, kalau dia berpilihan
presiden, maka dia akan lanjutkan reklamasi. Tapi kalau dia pilihan rakyat, maka rakyat tidak mau melanjutkan reklamasi, maka dia akan hentikan reklamasi. Nah, dua perbedaan itu sangat menjadi sekali manakala ada kepentingan yang berbeda, kepentingan gubernur dengan kepentingan rakyat. Nah, kita berharap dalam demokrasi normatif kepentingan presiden adalah kepentingan rakyat. Orang presidennya dipilih oleh rakyat juga kan. Tetapi ada kes tertentu yang bisa terjadi, tidak tahu apa itu, tapi bisa karena mendekat ya, tentunya kontestasi politik ini semakin berat, bisa jadi makan presiden yang dia laksanakan begitu, yang itu mungkin kepentingan rakyat. Itu perbedaan antara gubernur pilihan presiden. Nah, kita ini menarik. Selamat pilihan dan selamat gubernur pilihan rakyat. Ya, itu satu menurut saya. Ya, baik Bang. Ini kan terkait dengan pemilihan, kita sebut saja HBH ya, Heru Budi Hartono HBH ini kan banyak koalisi masyarakat ini sebenarnya mempertanyakan nih, kenapa sih yang dipilih ini Heru Budi Hartono, yang sebetulnya ketika dia ini birokrat di DKI, rekam jejaknya itu ada beberapa yang dianggap kurang baik gitu loh, kayak misalnya di Sumber Waras, bahkan dia pernah juga dipanggil dalam persidangan korupsi KPK ya sebagai saksi ya saat itu ya. Artinya ada beberapa catatan terhadap HBH ini. Tapi kenapa akhirnya dia yang tetap dipilih? Ini sebenarnya yang jadi pertanyaan publik sebetulnya. Gimana melihat? Iya, kalau kita bicara demokrasi normatif ya, proses pemilihannya ini kan dilakukan berdasarkan kriteria yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Jadi ya pemilihan PLT kepala daerah yang ada di masa transisi ini semuanya ada kontribusi dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi Kemendagri atau Menteri Dalam Negeri adalah orang yang paling powerful dalam mengatur semua PLT ini. Mulai dari kriteria PLT-nya sampai bagaimana proses mekanismenya itu di bawah otoritasnya Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau ditanya siapakah orang yang berkuasa setelah presiden terkait pergantian kepala daerah, maka jawabannya adalah Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian. Nah, sampai Menteri Dalam Negeri ini tentunya dia mempunyai kriteria dan akhirnya dari banyak kandidat ya dipilih oleh berdasarkan aturan Pak Menteri Dalam Negeri itu di DPRD, kemudian dibawa ke tingkat pusat ada namanya tim penilaian akhir yang diketuai oleh Presiden dan dipilihlah Heru Budi Hartono yaitu yang saat ini ya atau sebelum menjabat sebagai gubernur saat ini adalah kepala sekretariat Presiden. Ya, kepala sekretariat Presiden ini tentunya ini ada dikatakan Jokowi man, orangnya Pak Jokowi, sekretariat kan pasti memahami fungsi operasional administrasi presiden. Nah, inilah yang kemudian kalau ditanya kok bisa dipilih orang yang punya rekam jejak bermasalah, ya tanyakan sama Pak Jokowi, kenapa Pak Jokowi memilih orang yang punya track recordnya bermasalah. Ya kita lihat ada kasus berwaras, ada kasus reklamasi, ada kasus yang lain-lain ya zaman kepemimpinan Pak Ahok gitu. Nah ini yang menjadi menarik analisis gitu. Pertanyaannya apakah ada orang lain? Setidaknya orang yang sama kapasitasnya, tetapi tidak punya rekam jejak yang besar. Nah ini kita perlu apa istilahnya analisis ya, Mustafa. Baik Bang. Nah ini mungkin pertanyaan berikutnya ya. Nah ini kan gubernur sudah diganti lah ya oleh penjabat sementara.
Nah, sebetulnya apa sih yang bisa dilakukan masyarakat DKI ini terkait dengan pemilihan gubernur penjabat sementara ini? Nah, karena kan yang sebetulnya Ya, yang punya saya kepentingan masyarakat DKI. kalau itu masyarakat sih nggak bisa berbuat apa-apa ya. Yang bisa dipertanyakan adalah apa yang harusnya dilakukan oleh pejabat sementara ini, ya kan? Nah, menurut saya yang harus dilakukan adalah dia fokus sebetulnya adalah melanjutkan apa yang baik dari kepemimpinannya Pak Anies Baswedan ya. Dia lanjutkan saja apa yang baik ya. Kemudian dia nyatakan bahwa dia berada di dalam menegakkan kepentingan publik dibandingkan kepentingan yang lain, apalagi kepentingan penyusup atau oligarki gitu. Jadi Heru Budi ini jangan sampai sekali-sekali menyentuh masalah sensitif, misalkan reklamasi, ya, dan infrastruktur yang kaitannya sama para pemain besar. Karena itu akan sensitif ya, apalagi kalau ternyata gubernur ini tidak bisa menjadi tokoh untuk semua golongan. Karena ingat loh, di DKI ini semua golongan ada, semua kelompok ada. Nah, bagaimana kelompok-kelompok yang ada ini tetap dihargai semuanya sebagaimana gubernur-gubernur sebelumnya itu menghargai kelompok-kelompok yang ada di sini. Ini jangan sampai Heru Budi ini malah tidak menjadi balance, seimbang dalam membela kepentingan rakyat Jakarta gitu. Nah, ini harapan kita adalah tentunya tidak hanya sekedar kerja dan kerja ya, tetapi juga perlu dengan perencanaan yang matang. Apa yang mau dikerjain kalau nggak ada perencanaannya kan? Ini satu nilai kontras antara sebetulnya Pak Jokowi dengan Pak Anies Baswedan. Kalau Pak Baswedan kan dia bukan hanya sekedar kerja, tetapi bagaimana dirancang dulu ya apa yang mau dikerjakan, baru fokus kepada kerja. Nah, tapi ini kelihatannya ya kalau dalam bahasa politik ya Heru Budi itu memilih satu kalimat pokoknya menjadi ikonnya Pak Jokowi kerja, padahal ikon itu dikritik banyak orang gimana mau kerja ya, kalau kerja infrastruktur salah bongkar karena nggak direncanakan tapi cepat kan, tanahnya bergelombang yang pancangnya akhirnya dirombak dihancurkan lagi. Itu buah dari kerja tanpa satu perencanaan. Tapi kalau perencanaannya matang nggak akan terjadi seperti itu ya, sudah jadi dibongkar karena ternyata salah tanah dan sebagainya. Oke, baik Bang. Ya, apapun yang ini kan sudah terjadi ya. Beliau sudah diangkat menjadi gubernur Jakarta gitu ya. Ya meskipun seperti mendapat durian runtuh ini, tidak berjibaku pemilu dan lain sebagainya, tiba-tiba mendapatkan posisi menjabat sebagai gubernur di ibu kota negara. Ya, mungkin sebagai closing statement, ada yang ingin disampaikan? Ya, saya kira kita perlu mengawasi ya jalannya PLT Gubernur DKI ini ya. Mengawasi dalam arti karena kita tahu semua PLT ini kan dipilihnya oleh presiden. Dan kita tahu ini menjelang 2024 ya. Ya, tentunya sebagai warga negara kita perlu mengawasi agar para PLT pejabat negara ini yang dikerjakan adalah kepentingan rakyat. Bukan kepentingan sekelompok orang, apalagi kepentingan untuk memenangkan 2024. Berbahaya itu. Karena kita tahu kalau PLT itu menjadi alat kepentingan dari partai politik tertentu atau alat kekuasaan tertentu, maka nanti suara rakyat lagi-lagi akan dikesampingkan, dikebiri. Sementara suara yang punya uang, yang mendukung dia, yang menangkan kekuasaannya dia, itu yang diperjuangkan. Kalau begitu alamat demokrasi kita adalah demokrasi yang mati gitu loh, mati dari nilai-nilai substansial yang katanya membela kepentingan mayoritas rakyat, ternyata rakyatnya cuma dijadikan alat saja, sementara dia mementingkan kepentingan segelintir orang. Nah, ini yang nggak boleh terjadi menurut saya. Kita sebagai civil society ini perlu mengawasi dan juga kita perlu bersikap kritis ya. Penggunaan APBD yang dianggarkan ini yang merupakan APBD terbesar ya, dalam sejarah provinsi ini harus diawasi betul-betul. Jangan sampai APBD ini diselewengkan dan kepentingan rakyat, tapi kepentingan orang-orang kecil, oligarki, ya, orang-orang segelintir orang sedikit orang, para oligarki. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Bang
Matur atas diskusi jasa kita pada malam hari ini. Semoga lebih memberikan informasi kepada publik, dan jangan lupa untuk like, komen, dan mensubscribe channel Ahmad Nur Hidayat untuk kita bisa terus melakukan JSA dan program-program lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Siap.